إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam telah memberikan perhatian yang sangat-sangat besar terhadap para remaja, karena mereka itu adalah generasi penerus. Mereka akan menggantikan orang tua mereka. Mereka akan menggantikan peranan orang tua mereka, dan mereka akan meneruskan cita-cita kita apabila kita telah meninggal dunia nanti. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang pemuda di zaman dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, yang artinya adalah mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan kepada mereka iman. Al-Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan para pemuda karena mereka memiliki sikap yang lebih baik terhadap kebenaran-kebenaran daripada orang tua yang telah terlalu lama berada di dalam kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antara mereka adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang besar dan tumbuh dalam taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah, rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala heran kepada seorang pemuda yang tidak memiliki kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah karena dia telah terbiasa dan terdidik di atas kebaikan-kebaikan, dan dia memiliki tekad yang kuat untuk menjauhi maksiat-maksiat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Kita sadari atau tidak, para pemuda di zaman sekarang ini, mereka menghadapi fitnah yang sangat besar. Fitnah yang lebih besar dari akal mereka. Fitnah yang lebih besar dari pikiran mereka. Bahkan lebih besar dari usia mereka. Demikian dahsyat fitnah yang melanda mereka. Namun mereka menghadapi fitnah ini dengan iman yang rapuh, akidah yang lemah. Fitnah ini selalu menyertai mereka. Di mana mereka berada, fitnah itu selalu menyertai mereka. Fitnah ini tidak lain adalah yaitu HP ini, yang kebanyakan korbannya adalah daripada pemuda. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita mendengarkan sebuah percakapan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat menarik, yang patut untuk didengarkan oleh setiap pemuda dan orang tua. Karena percakapan ini terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang anak muda. Percakapan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Inna fatan min Quraisy ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Seorang pemuda dari suku Quraisy mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, ata'dzan li fi zina?" Dia meminta sesuatu yang sangat mengherankan. Apa permintaannya? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau membolehkan aku untuk berzina?" Subhanallah, pertanyaan dan permintaan yang luar biasa. Fa aqbala al-qaumu alaihi fazajaruh. Lalu para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mereka marah, dan marah yang sangat besar. Dan mereka mengatakan, Mah, apa ini? Apa yang kamu katakan ini?" Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang mengatakan kepadanya, "Udnu, mendekatlah." Fadana minhu qariban. Lalu dia mendekat dan sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau suka ada orang berzina dengan ibumu? Pemuda ini mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak." Tidak, demi Allah, aku tidak suka ada orang berzina dengan ibuku. Maka walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian juga orang-orang lain juga tidak suka ada orang berzina dengan ibu mereka. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Afatuhibbuhu li ibnatik?" Apakah engkau suka ada orang berzina dengan anak perempuanmu? Pemuda ini mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak." Tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak suka ada orang berzina dengan anak perempuanku. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, demikian juga orang-orang lain, mereka tidak suka ada orang berzina dengan anak perempuan mereka. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Afatuhibbuhu li ukhtik?" Apakah engkau suka ada orang berzina dengan saudara perempuanmu? Dia mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak." Tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak suka ada orang berzina dengan saudara perempuanku. Demikian juga orang lain, mereka tidak suka ada orang lain berzina dengan saudara perempuan mereka. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Afatuhibbuhu li ammatik?" Apakah engkau suka ada orang yang berzina dengan bibi dari bapakmu? Pemuda ini lagi-lagi mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak." Tidak, demi Allah, aku tidak suka ada orang berzina dengan bibiku dari bapakku. Demikian juga orang-orang, mereka tidak suka ada orang berzina dengan bibi mereka dari bapak mereka.
Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa tuhibbuhu li khalatik?" Apakah engkau suka ada orang berzina dengan bibi dari ibumu? Pemuda ini lagi-lagi mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak." Tidak demi Allah ya Rasulullah, aku tidak suka ada orang yang berzina dengan bibiku dari bapakku, dari ibuku. Kemudian demikian juga orang-orang. Mereka tidak suka ada orang yang berzina dengan bibi mereka dari bapak mereka. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dada pemuda ini sambil berdoa mengatakan, "Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah." Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dadanya dan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya." Maka sejak saat itu pemuda ini tidak pernah lagi melirik ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, para ulama telah mengambil faedah-faedah yang sangat-sangat banyak dari hadis tentang percakapan pemuda dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pemuda yang meminta suatu permintaan yang sangat keji, yaitu dia meminta untuk diizinkan untuk berzina. Demikian juga seharusnya sikap kita terhadap kelakuan-kelakuan para pemuda yang menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena pemuda ini datang langsung dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa takut, tanpa ada keraguan-keraguannya. Demikian juga seharusnya seorang pemimpin. Seharusnya dia senantiasa dekat kepada rakyatnya. Yang ketiga, berbedanya pandangan seorang pemimpin yang alim dan rakyat biasa, di mana para sahabat ketika mendengar permintaan pemuda ini, mereka langsung marah dan meneriakinya dengan mengatakan, "Apa ini? Apa ini?" Namun justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang dia mengatakan, "Udnu, mendekatlah." Yang keempat, kosongnya, sunyinya atau tidak adanya pelanggaran dan kesalahan-kesalahan di suatu masyarakat bukanlah menandakan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang maju, masyarakat yang modern. Akan tetapi masyarakat yang maju itu adalah yang dapat mencarikan solusi dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena tidak mungkin ada masyarakat yang kosong dan sunyi dari kesalahan-kesalahan ini. Kemudian yang kelima, adanya kesalahan dan pelanggaran bukanlah
bukti bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang buruk, masyarakat yang rusak. Karena pemuda ini dia hidup di tengah masyarakat yang paling bersih, yang paling suci yang dikenal di dalam sejarah Islam, yaitu di tengah-tengah para sahabat. Akan tetapi yang mendorongnya meminta permintaan yang sangat keji ini karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan untuknya syahwat dan suka bersenang-senang. Kemudian yang kelima, yang keenam, kejujuran pemuda ini untuk mencari jalan keluar dari fitnah yang menimpanya, dari bisikan-bisikan kotor yang merasuki pikirannya. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala memberinya jalan keluar melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang jujur, yang benar, ingin selamat dari fitnah-fitnah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya keselamatan itu. Yang ketujuh, dosa adalah sebab dasar setiap musibah dan kejelekan-kejelekan yang menimpa kita. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada membebaskan diri dari dosa-dosa dan merasakan betapa buruknya akibat yang akan ditimbulkan oleh dosa-dosa ini. Kemudian yang kedelapan, kewajiban para pemimpin dan masyarakat dan orang tua untuk senantiasa mendoakan para remaja agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Bagaimanakah jadinya kalau generasi penerus kita ini mereka tenggelam dalam syahwatnya, mereka tenggelam dalam kesenangan-kesenangannya? Bagaimanakah jadinya masa depan kita nanti? Bagaimana jadinya masa depan mereka nanti? Kemudian sidang Jumat yang dirahmati Allah, pemuda ini datang dengan penuh kebingungan. Dia datang menghadap Rasulullah SAW dengan syahwat yang membara. Namun dia mendapatkan hati yang penuh dengan kasih sayang sebelum ia mendapatkan jawaban yang akan melegakan dadanya. Maka lihatlah bagaimana jadinya pemuda ini. Dikatakan bahwa setelah itu pemuda itu tidak pernah lagi lirik kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di zaman sekarang ini, kemana para pemuda akan mengeluh? Kepada siapa akan mereka mengadu? Padahal mereka ini hidup di tengah-tengah fitnah yang dapat menyesatkan mereka kapan saja. Fitnah yang membara yang dapat membakar mereka. Akan tetapi sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika Rasulullah SAW telah tiada, namun sunnahnya, syariatnya tetap ada di tengah-tengah kita sampai hari kiamat. Maka kapan saja kita ditimpa oleh fitnah, kita ditimpa oleh syahwah, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka di sana kita akan mendapatkan jawabannya, di sana kita akan mendapatkan bentengnya, di sana kita akan mendapatkan perlindungannya. Sebagaimana pemuda ini mendapatkan obat yang menyembuhkannya, mendapatkan benteng yang melindunginya dari fitnah-fitnah, demikian juga kita apabila kita telah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjauhkan kita dari segala kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك باليهود الظلمة. اللهم عليك باليهود الظلمة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم اهد شباب الإسلام. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم أعنهم على كل خير. اللهم دلهم على كل خير يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.